One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua teknisi dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu ya teman-teman. Ini saya akan membagikan tutorial cara ganti gelas Samsung ya teman-teman, gelas Samsung J3 Pro ya teman. Ini LCD-nya masih ori teman-teman, sentuhnya pun masih normal, cuman gelasnya saja yang retak ya teman-teman, gelasnya saja yang pecah, jadi sentuhnya masih normal teman-teman. Kalau sentuhnya tidak normal, kita tidak bisa mengganti gelas ya, harus kita ganti touchscreen-nya teman-teman. Saya akan membagikan tutorial caranya repair LCD ya teman-teman, ganti gelasnya saja. Touchscreen-nya masih normal ya. Yang pertama yang kita butuhkan, kita siapkan alatnya, itu gelasnya bekas dari cabutan dari LCD ya teman-teman, bekas nggak apa-apa, yang penting masih bagus, kita fungsikan ya. Dan kawat pemisahnya teman-teman, kawat pemisah LCD ya teman-teman, kawat pemisah LCD. Kalau nggak tahu, beli di online banyak teman-teman, cuman banyak ukurannya ya. Dan yang kita butuhkan lem oka kering ya teman-teman, pakai lem oka kering dan pembersih minyak Zippo ataupun Pertamax. Pertamax juga bisa, minyak Zippo buat finish juga bisa teman-teman, hasilnya biar maksimal. Kalau pakai Pertamax itu dia masih berminyak teman-teman ya, tapi kalau pakai minyak Zippo itu hasilnya kering teman-teman. Sekarang pertama yang kita buka ya LCD-nya, bukanya dari depan, harus hati-hati, itu yang terutama ya teman-teman. Cara bukanya LCD itu yang susah. Ini sudah saya buka ya teman-teman. Kita lepas dulu teman-teman, LCD yang soketnya kita lepas. Sekarang yang kita perhatikan teman-teman, yang bagian TS itu harus yang samping-samping seperti ini teman-teman ya, itu harus kita bersihkan dulu. Biar apa? Biar menghindari kalau kita lepas nanti, kalau kita pisah, dia tidak mengganggu kinerja kabel pemisahnya, kawat pemisahnya ya. Ini saya menggunakan eksparator Tringle ya teman, Tringle M2. Kemarin masih menggunakan yang manual, sekarang saya update alatnya biar hasilnya bisa maksimal dan lebih cepat ya teman. Itu vakumnya ada di start itu teman ya, vakumnya di situ. Kalau ingin setting eksparatornya di bagian depan, kita setting. Yang bagian bawah itu buat remove bublenya teman-teman ya. Ya kita harus setting, kita turunkan panasnya biar tidak panas bersamaan. Tringle itu nggak ada tombol untuk mematikan remove bublenya ataupun eksparatornya ya teman, pemanasnya lah.
Jadi agak ribet teman-teman, cara kalau kita butuhkan pemanas harus kita turunkan panasnya, bublenya, baru kita setting pemanasnya. Kalau kita butuhkan bublenya juga begitu ya teman-teman. Jadi agak susah, kurang simple lah. Intinya di situ kurang simple, agak ribet. Jadi harus kita turunkan dulu, kita setting dulu satu persatu teman-teman. Ini sudah saya pisah ya teman-teman. Sekarang kalau sudah pemisah, kita akan coba dulu hasil yang kita pisah dulu glassnya ya teman-teman. Kita coba LCD-nya maksimal, bagus ataupun rusak, kita coba dulu, kita tes dulu ya teman-teman. Hasil yang sudah kita pisah glassnya. Itu hasilnya ya teman-teman, yang sudah kita pisah masih bagus, tapi masih kita bersihkan sisa-sisa lemnya ya teman-teman. Ini masih normal, LCD pun masih bagus. Sekarang yang kita kerjakan lagi untuk membersihkan sisa lem yang masih menempel di LCD ya teman-teman. Biasanya menggunakan tangan kita pelurut-pelurut juga bisa, cuman agak lama. Tapi saya akan membersihkannya menggunakan bornya bor MMC pula. Tapi masih bisa kita gunakan meskipun itu bor MMC ya teman-teman. Bor MMC ya teman-teman, cuman matanya saya ganti yang kecil dan memanjang. Saya setel menggunakan power supply, kecepatannya 5 volt saja sudah bagus teman-teman, enggak terlalu cepat. Jadi biar tidak rusak LCD-nya nanti. Kalau bersihkan menggunakan bor itu lebih cepat teman-teman ya, lebih cepat. Itu sebentar teman-teman, kalau membersihkan menggunakan bor, kalau kita urut-urut menggunakan tangan ya terlalu lama lah teman-teman. Sekarang kita tinggal membersihkan menggunakan Pertamax yang sisa-sisa lem di LCD, menggunakan Pertamax sampai bersih ya teman-teman. Sisa-sisa lem yang masih menempel di LCD kita bersihkan menggunakan Pertamax. Kalau sudah bersih, sekarang finishnya akan menggunakan finish pembersihnya akan menggunakan minyak Zippo ya teman-teman, biar bersih hasilnya bisa maksimal. Kalau minyak Zippo bersihnya itu tidak berminyak ya teman-teman. Kalau Pertamax itu masih berminyak, cuman kalau minyak Zippo tidak berminyak. Sekarang kita tempelkan lem OK keringnya teman-teman ya.
menggunakan alat ruler teman-teman ya, itu namanya ruler. Usahakan jangan sampai bergelembung ya teman-teman. Kalau sudah yang masih berlebih lem OK-nya, kita potong menggunakan cutter teman-teman ya, cutter ataupun silet juga bisa. Sekarang kita akan tempelkan glassnya. Posisi menempelkan harus LCD harus kita pasang di back casingnya ya teman-teman, biar hasilnya presisi teman-teman ya. Usahakan kita ganjal plastik bekas glass, bekas apa itu lem OK-nya, biar tidak menempel yang atas, biar bisa mengeluarkan sisa-sisa gelembung yang di LCD ya teman-teman. Kita urut-urut pelan-pelan kita ratakan sehingga sudah maksimal, tapi masih ada bergelembungnya sedikit ya teman-teman. Itu repotnya teman-teman ya, kita harus turunkan dulu panas separatornya, baru kita setting pemanas bublenya teman-teman ya. Saya panasnya menggunakan 75 sampai 80 bublenya. Tringle gak enaknya ya kalau setting panasnya itu teman-teman ya, harus secara bergantian. Kita masukkan LCD-nya, lalu kita kasih angin ya, kompresor yang di bawah, yang di belakang. Kita tinggal klik start ya, yang tombol atas hijau itu ada lampunya, itu biar anginnya bisa masuk ke dalam bublenya ya teman-teman. Kalau sudah minimal, kita biasanya angin itu saya sampai 120 ataupun 100 juga bisa. Kalau lebih bagusnya pakai tegangan 120 PSI ya teman-teman. Ya ini panaskan cuman 5 menit saja, tapi lebih bagus sampai 10 menit ya teman-teman. 5 menit 10 menit juga bisa ya teman-teman. Kalau terlalu lama rusak nanti LCD-nya. Ini saya panaskan cuman 5 menit saja ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kalau sudah kita membuang anginnya, cukup tekan tombol yang bawah itu ya teman-teman. Itu sudah keluar anginnya. Dan sekarang kita akan cek LCD-nya ya teman-teman. Dan kita coba hasilnya bisa sempurna atau tidak ya. Kalau pakai Tringle ya lebih simple lah teman-teman, daripada yang kita pakai engkol, kita engkoli dulu. Tringle kita masukkan, lalu kita kunci saja, sudah beres ya teman-teman. Cuman settingannya itu ndak ada yang buat mematikan salah satu ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, LCD-nya ini hasilnya bisa maksimal dan bersih, tidak ada sisa gelembung. Cuman 5 menit saja. Mungkin kalau 10 menit bisa lebih sempurna ya teman-teman. Tapi usahakan kalau anginnya itu kita minimal 120 sampai 100 lebih lah ya minimal teman-teman. Itu hasilnya bisa maksimal ya teman-teman, masih bagus ya LCD-nya, ori teman-teman, jadi masih bagus ya teman-teman. Touch screen-nya kita coba masih normal ya teman-teman. Ya cukup sekian dan terima kasih, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dan bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe teman-teman ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.